kita mau melayani Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu, tapi kita nggak berdua nih Bang. Kita ditemenin nih sama guru-guru sekolah minggu yang lain. Adik-adik kita panggil ya kakak-kakak sekolah minggunya. Ya, yang pertama kita panggil Kakak Likai. Halo adik-adik. Yang kedua kita mau panggil Kakak Mary. Halo adik-adik. Dan yang ketiga kita mau panggil Kakak Teti. Hai adik-adik. Kakak-kakak, kita sapa adik-adik di rumah yuk. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu topik kita minggu ini? Ya, kakak kasih tahu ya. Topik kita minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan minggu ini dibawakan oleh siapa ya? Kak Likai. Kakak-kakak, adik-adik, ayo kita bernyanyi bersama yuk. Kita ajak adik-adik kita berdiri ya Kak. Adik di rumah, sekarang berdiri ya. Kita bernyanyi dengan semangat dan muji Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau masuk doa pembuka, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Silakan Bang Renat. Kita nyanyi klingklong-klingklong ya. Tentong, ini jari tengah
berdoa. Met awon banias rohakon sasana o Yesus tongaku tokon. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih pada minggu pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang maha baik, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami mendatangkan sukacita bagi adik-adik sekolah minggu dan pelayanan kami harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kakak-kakak masih bekerja dari rumah atau sudah di kantor? Kakak Lika? Kalau Kakak Lika sih kadang di rumah, kadang di kantor, Kak. Iya, saya juga. Oh, bergantian ya? Iya, Kak. Oh, kalau adik-adik masih BDR ya? Bu Sondang, BDR itu apa? Oh, Kak Mary, BDR itu belajar dari rumah. Nah, adik-adik yang masih BDR di rumah, saya mau tahu nih, Kakak Lika dengan Kakak Teti kan punya anak nih yang BDR. Ceritain dong gimana kisah BDR-nya. Kak Teti dulu deh. Kak, saya sebelumnya dengarnya PJJ, Kak. PJJ apaan ya? Oh, kalau PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Itu istilah tahun ajaran yang lalu. Sekarang istilahnya diganti jadi BDR, belajar dari rumah. Oh gitu. Jadi Kak, Hmm. kalau belajar dari rumah itu Kak, Iya. paling stres kalau internetnya lemot, Waduh. nggak bisa masuk. Waduh. Absennya kamu terlambat Kak. Aduh. Waduh, kayaknya Bang Renat juga kayak begitu Iya, nih. Bang Renat juga nih. Kalau Kakak Lika gimana? Aduh Kak, kalau Abraham tuh ya, begitu terima soal dari guru, wah soalnya banyak banget, udah pusing dia langsung. Waduh, jadi nggak ada yang senang nih? Ya, Oh, ada senangnya. Kalau Bang Renat gimana? Senang apa sedih? Oh, senang. Lebih enak di sekolah apa di rumah? Oh, di rumah. Berarti ada yang senang, ada yang sedih. Untuk yang sedih nih adik-adik, jangan pernah sedih kalau BDR. Ya, jangan pernah susah. Karena kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Kami undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Silakan Bang Renat. Ikutin kami gayanya ya. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nyanyikan sekali lagi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, silakan duduk adik-adik. Baik adik-adik, seperti biasanya nih, setiap minggu kami selalu tanya cerita kita minggu yang lalu. Apa ya cerita kita minggu yang lalu? Iya, sebelumnya kakak tanya dulu, yang cerita siapa? Iya, Bang Dosner. Bahan Alkitabnya dari mana ya? Wah, sudah ada yang pegang buku catatan tuh. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Di situ dikisahkan tentang anak terang. Nah, kalau ada terang berarti ada gelap. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik itu pilihnya jadi anak terang atau anak yang berasal dari gelap? Kalau anak yang gelap maunya di tempat yang gelap ya?
maunya berbohong dan sebagainya. Iya, mencuri juga gelap-gelapan loh, nggak pernah mau jujur, ya. Tapi kita adalah anak terang, pasti semuanya pilih anak terang. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita tetap menjadi terang, kita tetap bersinar. Adik-adik, kita mau respon review firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kakak-kakak, Bang Renat, dan adik-adik sekolah minggu, kita mau belajar firman Tuhan. Tapi kita mau nyanyi dulu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Setelah menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan, Kalika yang akan bawakan firman. Kalika, siap? Siap kakak. Iya, terima kasih. Kita nyanyi adik-adik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
Halo, shalom adik-adik. Ibadah di rumah aja tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, menari bersama-sama. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh bersuka cita, boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi, beri pengertian buat kami Bapa, beri hikmat buat kami, agar kami boleh memahami firman yang boleh kami pelajari dan kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita Kakak Likai minggu ini tidak jauh berbeda dengan cerita Bang Doster minggu kemarin. Minggu ini Kakak Likai akan mengulang dan sedikit menambah cerita kita minggu kemarin. Ayo sudah pegang Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita yuk. Kita sama-sama buka dari Yohanes 8 ayat 12. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 12. Kita sama-sama baca ya adik-adik ya. Kita sama-sama baca. 2, 3, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik, Kakak Likai mau tanya nih, siapa di sini yang kalau malam-malam di rumahnya pernah mati lampu? Wah, semuanya pasti adik-adik pernah merasakan kalau malam-malam di rumah mati lampu. Apa sih adik-adik yang adik-adik atau kita semua rasakan ketika malam hari listrik padam? Yang pasti kita tidak bisa melihat. Terus kita merasa kepanasan karena kipas angin atau AC di rumah pasti mati, tidak menyala. Terus kalau berjalan pasti kita meraba-raba, bahkan mungkin juga kita terjatuh karena kesandung barang yang tidak kita bisa lihat. Adik-adik, kalau mati lampu juga kita merasakan itu tidak bahagia, gelisah, cemas, bahkan mungkin juga kita marah-marah. Kapan sih ini lampu nyala? PLN malah dimarahin. Wah, adik-adik begitu juga kalau kita hidup di dalam kegelapan, yang berarti juga hidup di dalam dosa. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dahulu kita adalah anak-anak kegelapan. Itu tertulis di dalam Efesus 5 ayat 8a. Coba kita sama-sama buka Efesus 5 ayat 8a. Isinya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan dosa itu yang pasti membuat kita ketakutan, membuat kita cemas, membuat kita tidak bahagia, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada harapan hidup. Bahkan hidup di dalam kegelapan adalah hidup di dalam dosa. Kegelapan dosa telah membuat kita menjadi ketakutan, cemas, gelisah, tidak ada damai sejahtera, tidak bahagia, bahkan kita kehilangan harapan. Itu semua adik-adik karena kita selalu menuruti keinginan daging kita. Adik-adik, apa aja keinginan daging kita? Ada hawa nafsu, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemalasan, dan sebagainya. Yesus tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak ingin kita jatuh ke dalam kegelapan. Karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia, bekerja bersama-sama dengan Dia untuk menjadi anak-anak terang yang bersinar, bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
Adik-adik, bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak terang? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adik, bertobat bukan berarti hanya mengaku saja loh, tetapi kita juga harus meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita ubah hati, pikiran, dan perbuatan kita. Tinggalkan hidup yang lama, mari kita masuk hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup yang lama bagaimana adik-adik? Yang biasanya kita malas, ayo kita rubah, kita menjadi rajin. Mari kita bantu orang tua kita di rumah, mulai dari hal yang kecil dulu. Rapikan tempat tidur, atau mencuci piring makannya sendiri, menyapu. Itu berarti kita sudah masuk ke dalam hidup yang baru, yaitu hidup sebagai anak terang. Itu salah satu contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Hidup sebagai anak terang juga berarti kita hidup di dalam buah-buah roh. Adik-adik, pasti dong kita semua dari adik-adik pra-TK sampai pra-remaja ingat atau hafal tentang buah-buah roh. Karena kakak-kakak sekolah minggu seringkali mengajak adik-adik bernyanyi atau menyampaikan firman tentang buah-buah roh. Ayo, hafal gak? Coba kita sebutkan yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Semuanya pasti sudah hafal. Bukan berarti hanya dihafal aja loh adik-adik, tetapi juga kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak terang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekarang adik-adik kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau belajar bernyanyi dan menari tentang lagu Aku Anak Terang. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Adik-adik sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, mungkin masih ada di antara kita yang belum mengampuni orang lain, masih ada yang bermalas-malasan, masih ada yang mengambil atau memiliki yang bukan miliknya. Mari sama-sama kita akhiri, kita bergerak menghampiri Sang Juru Selamat, yaitu Yesus sendiri. Sekecil apapun terang Tuhan dalam hidup kita, Bapa kita akan dimuliakan. Karena coba kita ambil Alkitab kita buka Matius 5 ayat 14. Udah buka? Kita sama-sama baca ya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik, coba kita ulang baca, tetapi kamunya kita ganti saya. Karena firman Tuhan ini adalah untuk saya, untuk kita semua ya. Kata kamu kita ganti saya. 2, 3 ya.
saya adalah terang dunia. Demikian hendaknya terang saya bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan saya yang baik dan memuliakan Bapa saya yang di sorga. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami pelajari, boleh kami dengar pada hari ini. Berkatilah kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada, baik sikap, tingkah laku maupun perkataan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kami belajar dari rumah, walaupun kami beribadah dari rumah, ingatkanlah kami Bapa untuk kami selalu tetap setia, untuk kami boleh selalu tetap rajin belajar, tetap mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Bapa di surga, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan buat kami senantiasa, juga buat orang tua kami. Engkau memberikan kesabaran buat orang tua kami Bapa dalam mengajari kami di rumah. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pemerintah kami, Engkau memberkati tim medis kami, Engkau memberkati kami semua para jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Ya adik-adik, tadi kan sudah dengar Kak Lika cerita. Kak Lika cerita tentang anak-anak terang ya Kak Ik ya. Iya, bagaimana kita harus meninggalkan yang lama masuk ke yang baru, kebiasaan yang lama yang tidak baik, kita harus masuk ke kebiasaan yang baru yang lebih baik. Kalau tadinya adik-adik malas, harus rajin. Kalau tadinya adik-adik gak mau bantu orang tua, harus mau bantu orang tua. Itu namanya anak-anak terang. Ya. Nah, kita mau nyanyi nih adik-adik, kakak-kakak. Di buku Ende ada loh ya lagu yang tangan dengan kaki itu harus kerja untuk bantu orang tua. Kita nyanyi lagu itu ya. Ayo Bang Renat, silakan. Kakak, Bang Renat dan adik-adik di rumah, kita mau menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya.
Kami berterima kasih ya Bapa untuk lagu pujian yang sudah kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan yang kami berikan, Tuhan berkenan menerimanya. Bapa yang baik, biarlah Tuhan juga memberikan senantiasa sukacita kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.